Puji Tuhan, Dia Allah Khalik alam semesta. Hai jiwaku, puji Dia yang beri keselamatan. Dengarkanlah, datanglah kata-Tanya, puji dengan kesukaan. Puji Tuhan yang ajaib serta berkuasa. Perlindungan dan pengampunan-Mu diberikannya. Tidakkah kau merasakan kasih-Nya yang dikaruniakannya? Puji Tuhan yang memberi damai dan sejahtera, kebajikan dan kemurahan dijanjikannya. Kasih Allah selalu baru dan mulia, Dia sahabat setia. Shalom, salam damai dan salam kasih saudara-saudara bagi kita yang bersama lagi pada hari ini di dalam firman Tuhan. Semoga apapun yang kita pelajari dan dengarkan ini menjadi nasihat buat kita. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, berkatilah kami agar kami dapat mengerti ini dengan baik. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan mempelajari satu judul hamba yang setia. Jun 5. Matius 25 ayat 1 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat yang baik dan ayat yang perlu kita renungkan bersama. Setia dalam perkara kecil dan diberikan tanggung jawab kepada perkara yang lebih besar. Tuhan menghendaki setiap manusia untuk melayani sesama manusia dalam apa cara sekalipun. Membantu orang lain melalui tindakan pelayanan tanpa mementingkan diri sendiri, pada masa yang sama akan meningkatkan kebahagiaan dan kegunaan kita sendiri. Namun begitu, pelayanan bergantung pada cara kita menggunakan karunia dan bakat kita. Apakah jenis pelayanan yang sesuai untuk saya? Bagaimanakah saya dapat menemukan karunia saya? Ini adalah pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Apa pelayanan yang kita dapat lakukan dan apa karunia yang kita ada? Saudara-saudara, sebuah cerita melalui penulis buku renungan kita. Saya bertemu dengan Ince Carlos semasa saya mengurus pernikahan ibu bapak saya di Mar del Plata, Argentina. Dia ialah seorang lelaki tua yang datang setiap hari Jumat dengan basikelnya dan membeli beberapa kilo madu. Tugasnya terdiri daripada membeli produk yang pelbagai dan kemudian menjual semula produk tersebut di rumah ke rumah. Jadi ini yang dibuat oleh Ince Carlos. Maka suatu hari dia menunjukkan minat untuk belajar Alkitab. Jadi saya menawarkan untuk memberikan secara percuma jika dia menerima jemputan saya untuk belajar Alkitab bersama. Beberapa bulan kemudian Ince Carlos menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan memutuskan untuk menumpuhkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Kemudian dia terus menjual produknya. Tetapi di belakang basikalnya dia meletakkan pengumuman yang mempromosikan kursus Alkitab atau kursus berhenti merokok.
atau apa-apa aktiviti lain yang dianjurkan oleh gerejanya. Jadi inilah yang dilakukan. Ini adalah pelayanan yang dibuat oleh Mr. Carlos. Jadi saudara-saudara, kita juga boleh melakukan seperti ini. Jika seorang berminat, dia akan memberikan risalah dan menerangkan kepada mereka cara pergi ke perjumpaan. Dia senantiasa mempunyai sesuatu untuk dikongsikan dengan orang yang mempunyai keperluan yang lebih penting daripadanya selama bertahun-tahun. Dia menyimpan rekod yang teliti tentang topik Alkitab yang dipelajarinya. Lama-kelamaan dia menjadi penatua gereja. Dia senantiasa kelihatan di pintu masuk gereja dengan penuh kasih sayang, menyambut mereka yang datang ke rumah Tuhan. Daripada cerita ini kita mengetahui bahwa pelayanan itu boleh dilakukan dengan berbagai cara. Apabila kita lakukan pelayanan yang kecil, maka diberikanlah kita tanggung jawab yang lebih besar. Dan kita pastinya boleh melakukan itu. Yesus mengajar bahwa Tuhan memberi karunia dan bakat kepada setiap orang. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan. Lalu ia berangkat. Matius 25 ayat 15. Setiap orang diberikan karunia untuk digunakan dalam pelayanan pekerjaannya. Tetapi adalah tugas kita untuk menggunakan dan memperbanyakkan karunia dan kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini tugas kita adalah untuk memperluaskan lagi pelayanan. Saudara-saudara, marilah kita lakukan yang terbaik bagi pelayanan kita. Jika Anda ingin tahu jenis pelayanan yang sesuai untuk Anda, mulahkan dengan melakukan apa yang Anda sudah tahu. Dari situ cari cara Anda boleh membawa manfaat kepada orang lain. Ingat bahwa untuk menemui dan mengembangkan kemahiran Anda perlu mengalami secara pribadi dalam berbagai bidang pelayanan. Ingatlah, secara pribadi maka kita tahu apa pelayanan terbaik yang kita boleh buat. Kadang-kala ada orang yang Anda sayangi akan melihat kebolehan Anda dan akan menggalakkan Anda untuk menggunakan kebolehan ini. Bakat Anda akan berlipat ganda dengan mempraktikkan apa yang Anda sudah ada. Hanya dengan cara ini Anda akan mendengar kata-kata ini dikatakan buat kamu. Baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang kecil dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara, maukah kita juga mendengar kata-kata ini bagi diri kita? Jikalau mau, apa yang ada dengan saudara melakukan pelayanan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang begitu baik kepada kami. Peringatkan kepada kami sekali lagi bahwa pelayanan itu boleh dilakukan dengan apa cara pun yang Tuhan inginkan. Terima kasih mendengar doa ini dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Dia Allah Khalik alam semesta. Hai jiwaku, puji Dia yang beri keselamatan. Dengarkanlah, datanglah kata-Tanya. Puji dengan kesukaan. Puji Tuhan yang ajaib serta berkuasa. Perlindungan dan pengampunan-Mu diberikannya. Tidakkah kau merasakan kasih-Nya yang dikaruniakannya? Puji Tuhan yang memberi damai dan sejahtera, kebajikan dan kemurahan dijanjikan.